seperti jalan tanpa ujung. Drama kehidupan Rohimah pasca cerai dengan Kiwil masih berlanjut. Rohimah seperti kehilangan sosok Kiwil yang dulu begitu dekat dengan anak-anaknya. Karena kini, sang komedian nyaris tak pernah menunjukkan batang hidungnya. Hampir 2 bulan Kiwil tak memberikan perhatian pada anak-anak Rohimah. Kiwil mendadak hilang, bak ditelan bumi, bahkan sulit dihubungi lewat sambungan alat komunikasi. Perubahan sikap Kiwil yang mengejutkan tak pelak membuat Rohimah geram. Pasca Kiwil pindah ke Bandung dan hidup bersama Fenty Vigianti, Rohimah menuturkan akses komunikasi anak-anaknya dengan sang mantan suami terputus. Tak hanya akses komunikasi, Kiwil juga tak memberikan nafkah untuk anak-anaknya sesuai dengan kesepakatan saat bercerai dengan Rohimah. Benarkah Fenty Vigianti yang selama ini menghalangi Kiwil untuk menjalin hubungan dengan anak-anaknya? Lantas, seperti apa reaksi keluarga saat tahu Kiwil berubah sejak menikah dengan Fenty Vigianti? Kan sudah 2 bulan ini, hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan Bang Kiwil dihubungin susah. Handphonenya nggak pernah dijawab, kalau WA, nge-DM pun nggak pernah dibales, WA pun nggak pernah dibales, nggak pernah dijawab gitu loh. Dan akhirnya pada saat anak-anak minta uang bensin, saya agak mengeluh sama anak-anak, ya Allah Bang, saya bilang gitu. Jangankan uang bensin, kita buat makan aja udah rada-rada susah. Nah saya ngedengernya juga, ya Allah kok sampai sebegitunya Bang Kiwil ya gitu loh. Saya amat disayangkan sekali seperti itu gitu loh. Padahal saya sendiri udah nggak pernah berhubungan komunikasi sama Bang Kiwil, udah lost contact aja. Ya hubungin emang apa? Kalau Kiwil tuh emang terbiasa seperti itu kali ya, kalau lagi di luar kota tuh jarang ngangkat HP gitu. Tapi kalau WA ya dibaca sama dia. Ya sekarang ini emang putus sih. Putus. Semenjak nikah sama Fenty? Iya. Gimana kalau posisi saya yang nggak ada gitu loh. Anak-anak membutuhkan kekuatan dari bapaknya. Sampai mungkin saya dikubur pun Bang Kiwil nggak datang. Kan anak-anak butuh rangkulan bapaknya. Gimana kalau saya yang nggak ada gitu. Posisi saya sedihnya di situ. Ini aja kakaknya aja meninggal sampai dikuburin aja dia nggak nengok gitu kan. Apa ya, gue juga nggak ngerti, gue ngikutin alur aja, ngikutin apa kata hati aja lah gitu loh. Gue juga sama alat komunikasi juga kurang begitu open banget. Emang kebiasaan gue tuh nggak tergantung sama handphone sih, jadi gue lebih nyantai aja. Yang penting gue bisa kemanapun gue pergi, gue bisa tenang, bisa enjoy. Rohimah tak menampik. Menjadi orang tua tunggal untuk 4 orang anak bukanlah perkara mudah. Ia harus memutar otak untuk menyambung hidup, apalagi Kiwil dikabarkan alami kesulitan uang lantaran tak mendapat pekerjaan selama pandemi. Namun demikian, Rohimah harus tetap bertahan. Ia akhirnya mengambil keputusan besar, yakni menjual rumah penuh kenangan yang selama ini ia tempati bersama Kiwil dan anak-anak. Sementara Rohimah siap menjual rumah yang menjadi saksi bisu kisah cintanya dengan Kiwil, sang anak rela menjadi driver online untuk membantu ekonomi keluarga. Benarkah kehidupan Rohimah dan anak-anak kini sengsara sejak Kiwil ingkar janji tak memberikan nafkah? Lalu siapkah Rohimah angkat kaki dari rumahnya dan melupakan kenangan selama 22 tahun saat masih menjadi istri Kiwil? Maaf, punten, maaf. Saya orang yang paling nggak mudah untuk mengemis sama orang. Sekalipun itu saya kenal. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin, besok gimana, ya itu saya berusaha. Apalagi sekarang ini saya sudah menjadi single parent gitu loh. Jadi sebisa mungkin apa yang bisa saya jual, saya jual. Apa yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Bahkan rumah pun akan saya jual. Saking memang banyak yang memang harus saya pikirkan, ini rumah harus bagaimana saya jual, banyak yang harus saya pikirkan. Sebenarnya kalau jadi tukang ojek online udah agak lama ya, udah dari sebelum-sebelumnya. Untuk tindakan yang Anda ambil ini ya sementara ya untuk ngebantu sehari-hari Bunda, pasti
pasti semua orang ketika ada perubahan hidup, apalagi kasih sayang ya, pasti bakalan ngerasa kehilangan. Kiwil sendiri tak menampik. Sejak bercerai dengan Rohimah 6 bulan silam, kehidupannya berubah 180 derajat. Karir Kiwil yang dulu bersinar di layar kaca, kini mendadak redup. Apalagi karena pandemi COVID-19 yang belum sirna hingga saat ini. Meski demikian, Kiwil tak pernah menyesali jalan hidup yang sudah digariskan Sang Ilahi. Bahkan perpisahan dengan Rohimah pun ia terima dengan lapang dada. Ya dengan semuanya, dengan Rohimah, dengan Maggie juga gitu. Ya sebenarnya belajar aja lah. Ya belajar untuk mendewasakan sendiri. Sebenarnya ketika perpisahan ini ibaratnya orang akan merasakan akibatnya setelah kejadian ini gitu. Nah sekarang merasakan sendiri, oh gini ya, kok hidup saya gini. Penyesalan itu datang belakangan gitu. Sekarang ini ya udah nggak ada penyesalan. Rohimah juga nggak boleh nyesel, Maggie juga nggak nyesel, Kiwil juga nggak boleh nyesel. Saat ini saya antara sedih dan tidak, antara banyak sedih. Banyak sih sedihnya saya buat anak-anak saya, gitu loh. Saya juga ngerasain, kok saya bercerai dengan Bang Kiwil kok jadi kayak begini ya. Padahal perjanjiannya kan nggak seperti ini. Perjanjiannya Bang Kiwil akan terus memberikan kasih sayang buat anak-anak saya, akan terus memberikan perhatian buat anak-anak saya. Tapi semenjak 2 bulan ini, semenjak Bang Kiwil rutin pulang ke Bandung, itu kayaknya udah langsung aja gitu, langsung nggak ada perhatiannya buat anak-anak saya, nggak ada. Punten maaf, kenapa saya bisa berani sekarang ngomong kayak begini sama ayah? Karena ayah sudah menyalahi kewajiban ayah. Ayah sudah menyalahi peraturan yang kita beri pada saat itu. Kalau ayah masih terus akan memberikan perhatian buat anak-anak, ayah akan ngangkat telepon anak-anak dalam kondisi ayah apapun, tapi ternyata ini enggak. Sampai saya berani lantang bicara begini. Karena apa? Saya sendiri pun terenyuh dengar anak-anak bicara sama saya. Dalamnya lautan bisa diduga, namun isi hati seseorang siapa yang tahu. Begitulah kehidupan Kiwil saat ini, pasca tak lagi tinggal bersama Rohimah. Di balik senyum lebar, serta sikap santai yang kerap ditunjukkan di hadapan kamera, sejatinya Kiwil menyimpan beban mendalam akan nasib rumah tangganya dengan Fenty Vigianti. Tuntutan Fenty yang ingin kejelasan status membuat Kiwil berada dalam keadaan dilema, harus mempertahankan hubungan atau menyudahi pernikahan. Pada akhirnya, Kiwil tak punya banyak pilihan. Sang komedian tunduk pada istri muda dan memilih tinggal di Bandung bersama Fenty Vigianti. Jangan ngegantung lah dengan yang seperti yang lalu-lalu, bagaimana Teteh pengen jelas, jangan ngegantung, itu aja. Makanya sekarang sangat ditunggu Abang gitu. Karena Abang udah nggak komunikasi sama sekali. Jadi tolong kalau memang ayah mendengar, ayah melihat wawancara saya seperti ini, bukan berarti saya membongkar aib ayah. Saya hanya mengharapkan ayah pulang, kasih berundinglah dengan anak-anak. Ngomonglah dengan anak-anak secara baik-baik. Saya pesan jangan menyalahkan anak-anak saya. Mereka nggak ada yang salah. Mereka nggak ada yang salah. Kita sebagai orang tua yang salah. Bahkan ke istri baru ayah juga aku selalu bilang ke mereka, istri pesan sampein salam kangen aku, adik-adik aku buat ayah. Itu aja sih. Bahagia, dengan Rohimah saya bahagia, dengan Maggie saya bahagia, dengan Fenty juga bahagia. Doain aja mudah-mudahan baik-baik aja lah, baik. Bahagia. Indosiar Mania pecinta sepak bola Indonesia, Sabtu 4 September, saksikan BRI Liga 1 2021-2022, Triple Big Match live dan eksklusif di Indosiar dan Video. Mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat, ada PSIS Semarang versus Persela Lamongan.
Dilanjutkan pukul 17 waktu Indonesia Barat, Borneo FC versus Persebaya Surabaya. Dan pukul 20 waktu Indonesia Barat, Persib Bandung versus PS Barito Putra. Tanpa penonton, tanpa supporter, nonton Indosiar di rumah saja. Triple Big Match. Big Match. Laskar Mahesa Jenar bertekad mengamankan 3 poin penuh. Harus melewati hadangan Laskar Joko Tingkir. Saksikan BRI Liga 1 PSIS Semarang versus Persela Lamongan Sabtu 4 September pukul 15. Big Match. Pasukan Pusut Etam datang dengan kekuatan penuh, siap menghadapi klub kebanggaan Surabaya, The Green Force. Saksikan BRI Liga 1 Borneo FC versus Persebaya Surabaya Sabtu 4 September pukul 17.30. Big Match. Deretan pemain bintang pasukan Maung Bandung siap menguji solidnya pertahanan Laskar Antasari. Saksikan BRI Liga 1 Persib Bandung versus PS Barito Putra Sabtu 4 September pukul 20. Tanpa penonton, tanpa supporter. Tonton Indosiar di rumah saja. Live, eksklusif di Indosiar dan Video. Gugatan cerai yang dilayangkan Anggi Novita terhadap Ferry Irawan sebentar lagi dikabulkan. Namun setelah menjalani sidang lanjutan belum lama ini, Anggi tiba-tiba sesenggukan menahan tangis. Apa sejatinya yang membuat Anggi Novita tak kuasa menahan air mata? Benarkah ada sejumput rasa penyesalan dalam hatinya? Jangan kemana-mana, tetaplah di Hot Issue Pagi. Walaupun mungkin tidak ada yang pernah satu orang pun bilang